Taib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV di mana penonton berada untuk kesempatan pagi menjelang siang di hari ini kita kembali dimudahkan Allah untuk bertemu di program Pondasi Podcast Dakwah Islami di episode ke-38. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hayakumullah. Baik Ustadz. Ustadz, kita akan membahas membahas sosok atau figur yang notabene-nya banyak karya-karya beliau ini dipanuti oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan hingga saat ini, khususnya di bidang ilmu hadis. Kita akan beri tema atau judul podcast kita di kesempatan pagi hari ini yaitu Waktu Untuk Dia. Nah, kita akan bukan bermaksud taklid atau apa atau terlalu mengagung-agungkan atau mungkin dikatakan hulu kepada beliau. Kita ingin mengkaji sedikit atau sekilas sirah tentang beliau ataupun karya-karya beliau dan berbagai atau majemuknya fitnah terhadap beliau, Ustaz. Ini menyangkut juga seluruh kaum muslimin, wabil khusus di Indonesia ini, Ustaz. Kita akan membahas tentang Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Mungkin pertama yang ingin kita ketahui ini secara nasab dulu, Ustaz. Ini seperti apa? Kemudian nanti mungkin sanad keilmuan dan juga guru-guru beliau. Fadhal, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita pada pagi ini bisa kembali bersama di acara podcast ini atau disebut dengan Pondasi melalui 91,1 FM merajut ilmu dan peradaban. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah serta diberikan ilmu tentang diperlihatkan kebenaran dan diberi kekuatan mengikutinya dan dijauhkan atau ditunjukkan mana yang batil dan diberi kekuatan untuk menjauhinya. Karena taufik dan hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita berharap kepadanya, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah tersebut sehingga dengan demikian kita ringan untuk menuju atau menempuh jalan yang sudah dirintis bahkan sudah diselesaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah banyak berkorban dari semua sisi, berkorban harta, berkorban waktu, tenaga, berapa air mata yang mengalir, berapa darah yang beliau dari tubuh beliau sendiri yang harus tumpah. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan agama yang hak ini. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sesuai dengan arahan perintah Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula selawat mudah-mudahan sampai pula kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik yang sudah meninggal maupun yang masih meneruskan, para istri, para anak, cucu, cicit dan seterusnya, para sahabat, kalangan muhajirin dan ansar serta anak-anak keturunan mereka. Kemudian para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti jalan yang telah dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Selanjutnya terima kasih kepada saudara-saudaraku yang ada di studio, baik studio KMTV ataupun yang relay di 91,1 FM di studio Tobek Godang.
Ada saudaraku Ray yang hari ini dan selalu setia menemani di kegiatan podcast ini, Akh Adnan dan Cibayali dan lain-lainnya, seluruh tim media yang berilai dimanapun berada. Dengan memohon taufik dari Allah, kemudian izin kepada para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kita mungkin dalam waktu yang singkat ini tidak bisa secara detail tentang Imam atau Syekhul Islam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau saya boleh berterus terang, saya mungkin termasuk yang terlambat juga kagum kepada beliau. Atau dalam tanda petik, ya mungkin karena melihat sebagian yang fanatis kepada beliau, yang berlebihan, ada sedikit rasa canggung terhadap beliau, takut dalam bahasa sekarang terpapar pula virus tasyadud. Ya. Tapi setelah kita membaca dan mendengar, baca langsung dari tulisan-tulisannya, kemudian mendengar langsung dari murid-muridnya atau siapa yang berinteraksi dengan hati yang bersih dengannya, yang tidak ada kepentingan-kepentingan lain, yang baik kepentingan duniawi maupun perbedaan cara pemahaman. Ternyata beliau sungguh menakjubkan, sungguh menjadi subhanallah, menjadi simbol bagi para ahli hadis, para ahli hadis, karena pada diri beliau itu terdapat 2 atau 3 sifat yang dimiliki oleh para ulama hadis di kalangan al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah as-sabru wal jalad, as-sabru wal jalad. Atau kalau kita tambahkan adalah al-quwwah an-nafsiyah wal ilmiyah. Apa itu sabru? As-sabru adalah sabar dalam menuntut ilmu, wal jalad dan tahan lama, tahan banting. Seperti yang mungkin akan kita dengar nanti sedikit tentang bagaimana beliau sangat sabar dan tahan banting, kemudian punya kekuatan dalam memegang apa yang beliau pandang itu benar, baik secara teori maupun aplikasi. Apapun harga dan apapun resiko, beliau akan beli. Dia bayar mahal. Itulah Al-Albani secara ringkas. Beliau sabar, tahan banting, kemudian kekuatan diri, jiwa dalam memegang apa yang dia yakini dalam bentuk teori dan aplikasi. Syekh Al-Albani rahimahullah, pada asalnya memang beliau bukan orang dari kalangan Arab, sehingga ini juga jadi pintu oleh sebagian yang mengatakan orang ajam. Tapi ketika ulama lain yang berasal dari ajam, mereka pegang lagi, ternyata ulama itu bukan orang Arab saja, ternyata juga orang ajam. Jadi serba salah juga. Ketika kita bersetuju, ya, walaupun orang ajam, akhirnya menjadikan pula sebagian untuk menyerang orang Arab dengan itu. Tuh lihat para ulama dari orang ajam banyak kan. Dia lupa bahwa guru dari seluruh ulama itu dulu orang Arab. Ya kan? Belum ada orang ajam yang masuk Islam, sudah lahir ulama-ulama dari kalangan Arab. Yang kedua, itu menandakan bahwa agama ini bukan milik orang Arab, sehingga lahir pula ulama-ulama dari kalangan non-Arab. Cuman bil munasabah, ini sekedar intermezzo saja, jangan difokuskan di sini ya, karena memang perlu penelitian yang lebih mendalam. Apa yang ingin saya sampaikan, yaitu di negeri-negeri lain Islam masuk
masuk ke negeri lain dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Lahir para ulama-ulama yang tersebut namanya sampai hari ini dalam kitab yang ditulis atau riwayat yang disampaikan dalam bentuk sanad. Kecuali negeri kita Nusantara ini, semenanjung Nusantara ini, baik Indonesia, Malaysia, Thailand dan seterusnya, tidak tersebut dalam sanad-sanad itu. Ya, kalau benar sebagian ulama menguatkan Islam sudah masuk sejak abad kedua Hijriah ke sini. Berarti kan tahun 100-an ke atas. Atau sebelum tahun 200 sudah masuk Islam. Tapi tidak terjadi seperti apa yang terjadi di negeri lain, masuk ke Irak langsung banyak sanad-sanad. Ya, nama-nama ulamanya tersebut di dalam literatur Islam dalam segala bidang ilmu. Masuk ke Mesir juga demikian, masuk ke Irak juga demikian, masuk ke Syam juga demikian. Bahkan sampai ke Andalus, masuk Islam ke Andalus, juga lahir ulama-ulama besar dari Andalus yang tercatat dan teriwayat. Tapi sampai hari ini, mohon maaf dengan sebesar-besarnya kepada para ahli, para ulama, ya, saya tidak menemukan dalam sebutan literatur mutakaddimin ada ulama-ulama besar yang masuk dalam sanad hadis atau sanad riwayat atau tersebut dalam literatur kitab-kitab keislaman yang berbau atau yang mustautin di Nusantara. Kecuali baru mungkin sekitar abad-abad ke-12 Hijriah baru ada tersebut nama-nama itu dalam literatur. Wallahu alam, ini sekali lagi ini bukan fokus kita ini. Tapi saya maksudkan supaya kita paham pula bahwasanya Islam ketika masuk ke negeri manapun dia bisa menciptakan lingkungan yang ilmiah, baik di kalangan Arab maupun kalangan Ajam. Nah, ini yang terjadi dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau lahir di Albania. Ya, diperkirakan beliau menyebutkan ala sabil taqrib. Ya, karena di masa-masa itu orang-orang tua kita jarang menyebutkan atau mencatatkan. Nah, pencatatan-pencatatan itu datang mutaakhir. Jadi diperkirakan lahirnya sekitar bulan Agustus atau sekitar tanggal 16 Agustus tahun 1914 Masehi. Itu bertepatan dengan dengan tahun 1333 Hijriah. Dan wafat di Amman di Jordan pada tanggal 2 Oktober Oktober tahun 1999 atau sekitar 1429 masih Hijriah. Beliau pada asalnya tidak pandai bahasa Arab memang. Dia tinggal lahir di kota, nama ibu kota Albania yaitu Shkodër di Albania, dari keluarga Muslim yang bermazhab Hanafi. Ayah beliau adalah Muhammad Nasiruddin bin Muhammad Nuh Najati Al-Arnauti Al-Albani. Orang Albania kalau sudah sampai ke negeri Arab disebut juga dengan Al-Arnaut. Al-Arnaut. Dia orang Arab itu menyebut hada Arnauti. Ini orang Arnaut ini. Berarti Albania ya? Iya, berarti orang Albania itu. Albania kalau di negeri Arab dikenal dengan Arnaut pada umumnya. Di antara yang terkenal di bidang hadis adalah Syekh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullah ta'ala yang mentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad dalam 50 jilid. Demikian juga Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut. Ini saya pernah bertemu dengan beliau, lebih junior dari Syekh Shu'aib. Nah, pernah bertemu sekali. Nah, cuman saya waktu itu saya tidak minta ijazah dengan beliau, minta sanad. Harusnya saya minta waktu itu, tapi
Subhanallah, karena orang cukup ramai saya tidak minta waktu itu. Dan juga waktu itu saya tidak terlalu memperhatikan minta-minta sanad itu. Masalah sanad Padahal itu. saya berada di tengah-tengah orang yang banyak sanad. Tapi ada sanad 1, 2, 3 ada. Untuk pelopetanyo bahasa orang sekarang kan. Baik, Ustaz. Karena juga untuk hari ini tidak ada pengaruhnya sanad itu sekarang. Nanti kalau saya jelaskan perlu lebih panjang lagi. Bukan berarti sanad tidak perlu. Yang salah paham. Cuman sanad kita yang kita hari ini masuk rangkaian sanad itu justru merusak sanad kadang. Sebab kalau kita perhatikan rata-rata atau sering saya bertanya di kalangan para pelajar, siapa di antara tuan-tuan dan perempuan yang tak pernah berdusta selama hidupnya? Tidak ada yang berani mengangkat tangan. Sebab kalau mengangkat tangan tambah lagi dustanya. Jadi berarti kalau demikian kita semuanya muttaham bil kazib. Taib. Ya, tertuduh berbohong. Tertuduh berbohong hadisnya dhaifun jiddan atau matruk. Jadi ada atau tidak ada sanad hari ini, orang hari ini sepertinya tidak la yuqaddim wa la yuakhir. Tidak ada manfaatnya. Ya, kecuali ingin mengatakan saya bersanad ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi guna sanad itu, apalagi diisi dengan kadzabin pula di tengah-tengahnya nanti. Ala kulli hal. Alhamdulillah kitab-kitab hadis sudah dibukukan dalam kitab Jawami, Masanid, Al-Ma'ajim dan sebagainya. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah asalnya dari Albania. Kemudian ketika pemimpinnya Ahmad Zago, waktu itu Raja Albania waktu itu ingin merubah sistem pemerintahan mengikut jejak Kemal Atatürk di Turki. Yaitu merubah negaranya menjadi negara sekuler. Nah, karena melihat tanda-tandanya mulai nampak, hijab sudah mulai dilarang, kemudian orang-orang kaum prianya dipaksa atau disuruh untuk suka memakai topi-topi orang barat dan pakaian juga seperti itu, maka ayahnya Syekh Al-Albani, waktu itu Syekh Al-Albani umurnya sekitar 10 tahun. Dia hijrah. Dan ayahnya ini adalah imam atau salah satu dari ulama besar mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Dan istiqamah dengan mazhabnya. Akhirnya beliau diajak oleh orang tuanya dan seluruh keluarga hijrah ke Syam. Kenapa beliau memilih Syam? Karena ayahnya orang berilmu tahu. Dia baca hadis-hadis tentang keutamaan negeri Syam. Ya, ada hadis-hadis tentang keutamaan negeri Syam. Dan berdasarkan itu beliau akhirnya memilih Syam sebagai tempat untuk hijrah, untuk menyelamatkan agamanya. Sehingga mereka masuk ke negara Suriah sekarang, itu Damaskus. Sampai di sana, Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dimasukkan ayahnya ke sekolah Al-Is'af Al-Ibtidaiyah. Cuman ayahnya nampaknya tidak begitu respect dengan sekolah-sekolah resmi ini, sekolah formal, pendidikan formal. Ya, memang setelah penjajahan ke negeri-negeri Islam, sekolah-sekolah formal itu tidak begitu besar pengaruhnya dalam keilmuan Islam umumnya, secara khusus. Akhirnya beliau ketika dia masuk sekolah SMA itu, ayah nyuruh tidak usah melanjutkan kuliah lagi. Tidak usah melanjutkan sekolah. Justru beliau melatih anaknya untuk bekerja. Suruh untuk bekerja. Sehingga pada awalnya Syekh Al-Albani rahimahullah masa remajanya ikut dengan pamannya Ismail, saudara ayahnya, bekerja sebagai tukang kayu. Nah, yang namanya kerja tukang ini ada kerja, kadang tidak ada kerja. Hujan, berhenti kerja. Akhirnya suatu hari dia mampir ke tempat ayahnya bekerja. Ayahnya punya toko untuk memperbaiki jam. Toko untuk memperbaiki jam. Akhirnya ayahnya bilang, kamu tidak kerja hari ini? Katanya nggak ada kerja, hujannya. Nah, kalau gitu kerja sama ayah aja lah, kerja memperbaiki jam. Katanya siap. Dia Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, tidak pernah menolak permintaan ayah. Ketika disuruh berhenti sekolah, dia manut aja, tidak ada dia berdialog. Ya begini-begini tidak. Disuruh berhenti, berhenti. Suruh kerja, kerja.
Yang nyuruh kerja tukang kayu asalnya tukang bangunan, ayahnya juga awalnya. Berarti tak suka debat ya. Dia sebenarnya tidak suka melawan orang tuanya. Jadi diajak ayah kerja jam, dia ikuti. Akhirnya diajarin cara memperbaiki, dan subhanallah, ini yang juga punya pengaruh besar kepada syekh dalam ilmu hadis. Sebab tukang perbaiki jam itu satu memerlukan kesabaran. Alatnya kecil-kecil. Yang kedua kejelimitan. Harus jelimet. Teliti. Nah. Dan ini berguna bagi para ulama hadis khususnya dalam takhrij. Kalau antum nak mentakhrij, tidak sabar, tidak tahan banting, tidak jelimet, tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebab untuk mentakhrij sebuah hadis sekarang berbulan-bulan. Berbulan-bulan satu hadis, seperti yang dilakukan oleh para as-salaf dulu. Seperti as-silafi mengatakan, pernah dia berjalan berbulan-bulan untuk mencari satu hadis. Tapi kan hasilnya nampak. Sampai-sampai di masanya, dia dikatakan kalau hadis tidak diketahui oleh dia, tidak disebut hadis. Nah, gitu. Beliau memiliki guru ribuan orang. Karena apa? Karena dia sabar. Bahkan pernah berjalan belasan hari, belasan malam tanpa memakai sendal. Di musim dingin pula. Antum coba lah tidak pakai sendal di musim musim dingin atau musim panas. Masya Allah. Itulah kesabaran beliau. Masyaallah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti yang saya katakan tadi, secara detail memang susah untuk kita. Nah, kapan beliau tertarik dengan hadis? Ya, awalnya beliau berguru. Ini sisi ini penting. Kadang-kadang orang sering mengatakan Syekh Al-Albani itu tidak berguru. Oleh sebab itu, ini antara yang dikatakan bahwa beliau tak berguru. Sebenarnya hal ini sederhana. Anak kecil saja akan bisa mengatakan, antum pandai baca ABCD pakai guru apa enggak? Ada gurunya kan. Kemudian beliau bisa hafiz Quran. Siapa yang ngajar baca Quran? Guru. Tentu gurunya. Ada untuk langsung bisa baca Quran. Sampai hafiz pula tanpa guru? Ya tidak ada. Beliau hafiz Quran 30 juz. Ini yang ngomong, kadang-kadang yang ngomong bahwasanya Syekh Albani tidak berguru itu, juz 30-nya tidak lancar bacaannya. Hafalannya dulu nggak lancar, kemudian bacaannya juga kadang-kadang bikin tertawa sambil menangis gitu. Jadi oleh itu, Syekh Albani tamat membaca Al-Quran dengan gurunya Said Al-Burhani, teman ayahnya, sampai dia hafiz Al-Quranul Karim dengan qiraah mujawwadah. Untuk dengarkanlah bacaan beliau. Ya, bacaan beliau adalah Al-Quranul Karim. Bacaan yang fasih, sampai pada suatu ketika para ulama berkumpul di Mina. Di hari-hari Mina itu biasanya ulama kumpul di Masjid Khaif. Ada semacam konferensi musim haji lah. Saya pernah menghadirinya sekali, tapi bukan atas nama ulama, tapi nyibuk-nyibuk ke ulama lah gitu. Artinya ikut-ikut serta. Ya, disitulah saya pertama kali, dan juga pertama kali bersalaman dan terakhir kali bersalaman dengan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah sampai bertemu langsung di situ. Nah, dalam satu munasabah di situ, ketika datang waktu sholat, di situ kan para ulama besar dunia diundang di situ. Ketika datang waktu sholat, Syekh bin Baz persilahkan Syekh Al-Albani jadi imam. Di situ ada orang ulama besar dari Mesir, dari Maroko, dari Jordan, dari Suriah, dari mana-mana pun. Syekh Ibn Baz menyuruh beliau untuk jadi imam. Beliau tidak serta-merta, kalau sebagian kita kan belum lagi disuruh, coba-coba nak maju kan. Tidak, beliau tidak. Dia paham bahwa yang berhak itu karena dia akan punya sunnah. Beliau kalau meyakini sesuatu dengan dalil, dia tidak akan melakukan, tidak akan bergeser dari situ. Nanti kita ceritakan bagaimana dia dengan ayahnya nanti. Jadi ketika dia disuruh jadi imam, dia bilang, la ya syekhana, tidak mungkin saya jadi imam. Anta imam wa anta syekhuna. Engkaulah Syekh bin Baz, imam kami dan syekhnya kami. Lalu apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Ya Abu Abdurrahman. Karena kunyah Syekh Al-Albani Abu Abdurrahman.
anta ana wa anta fil Qur'ani sawa. Kita berdua hafalan Qur'annya sama. Tidak ada yang lebih dari 30 juz. Semuanya sama-sama 30 juz. Walakin anta a'lamuna bisunnah. Tetapi kamu adalah yang paling alim dengan sunnah di antara kami. Allah. Mendengar itu baru Syekh Albani maju. Yang makmumnya adalah para ulama-ulama dunia. Ya kalau ada yang mengatakan Al-Albani yang merendahkan, memang babnya sebenarnya la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawil fadli. Tak akan mengenali kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali yang memang punya kelebihan pula. Nah, Syekh Albani rahimahullah, kapan dia mulai mencintai hadis? Pada awalnya, mohon maaf, ada yang terlupa. Ini terpaksa dipenggal-penggal ceritanya, panjang. Bagi yang ingin lengkap, silakan baca kitab misalnya Hayatul Albani 2 jilid, ditulis oleh banyak muridnya, diantaranya tulisan Muhammad Ash-Shaybani. Nah, dan bagi yang ingin tahu, silakan juga mendengarkan di kajian-kajian atau cerita para muridnya, atau siapa yang pernah berinteraksi dengannya di antara ulama-ulama besar dunia. Orang seperti Abu Ishaq Al-Huwaini misalnya, atau Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaqra, atau Syekh Iyad Al-Abbadi Al-Urduni, atau misalnya Profesor Dr. Basim Al-Jawabira yang mengisahkan, seperti Asim Al-Qaryuti, Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahkan ulama-ulama yang seangkatan dengannya, Syekh atau merupakan syekhnya sendiri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan lain-lainnya, yang mereka semuanya mengetahui kelebihan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, asalnya Ustaz, mungkin Nana potong sedikit Ustaz. Ini akan lanjut. Potongnya jangan putus sekali. Ini akan berlanjut di jawaban Ustaz. Karena tadi kan kita akan berkisah nanti tentang sejak kapan atau mulai kapan Syekh Albani ini tertarik kepada ilmu hadis. Karena ada yang fitnah atau menyebarkan syubhat atau fitnah bahwa Syekh ini mutasahil Ustaz. Siapa Syekh Albani ini terlalu gampang mendoifkan atau mensahihkan satu hadis. Beliau ini siapa itu Ustaz? Ini fitnah yang terhembus di antara kalangan kaum muslimin. Kenapa sebut fitnah? Tidak usahlah sebut fitnah. Nah, Syekh Albani rahimahullah. Siapa dia? Ya, antum kalau mau tahu siapa dia, kata saya sudah katakan. Baca kitab khusus tentang biografi Al-Albani. Ditulis oleh orang-orang yang thiqah, orang-orang yang menyaksikan langsung, orang-orang yang berinteraksi, ya, dengan hati yang bersih. Nah, kemudian karya-karya yang beliau hasilkan, ya, karya-karya ilmiah yang beliau hasilkan, ya, dan karya beliau seperti puluhan judul kitab, bahkan ratusan judul kitab. Kemudian belum lagi muktamar-muktamar yang beliau hadiri. Kemudian kaset-kaset ceramah, muhadarah yang beliau ini kan. Kalaulah kita sekarang kagum misalnya dengan ustadz sekelas nasional, misalnya Ustadz Piral, Ustadz Kondang, itu kan lakunya hanya di kalangan pada umumnya orang ilmunya menengah ke bawah. Kalau sudah viral-viral itu kadang yang dikagumi oleh orang-orang yang ilmu agamanya boleh dikatakan wawasan beragama. Sedangkan Syekh Al-Albani rahimahullah, kajian-kajian ilmiahnya itu didengarkan oleh para ulama. Artinya kelas menengah ke atas dari sisi ilmu dan go internasional. Nah, apakah patut antum mendengarkan komentar orang yang tak bisa keluar dari batas teritorial, yang sifatnya hanya serumpun saja, lokal, untuk mengkritisi orang yang kelasnya internasional? Yang pertama. Yang kedua, dia didengar pada umumnya dikagumi oleh orang yang ilmu agamanya, bukan level titel, tidak, bukan jabatan, tapi level ilmunya. Orang-orang yang umumnya hanya punya wawasan keagamaan, bukan seorang ulama-ulama
yang berilmu. Padahal ini didengarkan oleh orang seluruh dunia. Antum tahu sendiri, seluruh dunia. Bahkan didengar oleh ulama-ulama besar yang kontroversi, yang berlawanan dengannya, yang kontra dengannya. Menurut antum, kalau ada orang yang ulama besar yang tidak sepaham dengan Desmond, lalu dia ikuti ceramah Desmond, kira-kira berbobot tidak ceramah Desmond itu? Ada sesuatu Pasti ada nilainya. Pasti ada nilainya. Jadi kalau ada yang mengatakan, tidak berkelas, antum yang sebenarnya belum naik kelas. Jadi sebenarnya beliau, siapa dia? Tanya ke syekh-syekh besar dunia yang mengkritisi Syekh Albani. Sebutlah misalnya, seperti Muhammad Said Ramadan Al-Buthi. Orang besar menurut kalangan, khususnya kalangan saudara kita Ikhwanul Muslimin misalnya, dia anggap sebagai faqihnya zaman ini, yang banyak mengkritisi Al-Albani. Nah, kira-kira kalau kelas dia mengkritisi Albani orang besar atau orang kecil? Orang besar. Saya kalau sempat dikritisi oleh orang sekelas beliau, bangga saya. Apa sebab? Berarti saya sudah go internasional saya. Atau misalnya terjadi musajalah atau semacam saling merat misalnya dengan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah misalnya. Nah, kalau sekelas Yusuf Al-Qardawi sendiri, bahkan beliau sebenarnya memuji, Syekh Al-Qardawi pernah memuji Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, kalau sekelas beliau juga membaca kitabnya, kemudian mungkin mengkritisi atau menyindir misalnya sebagian fatwanya, kira-kira berkelas lah. Sangat berkelas. Ya, ana sekarang kalau misalnya di permainan bola, kalau sempat Ronaldo mempertimbangkan permainan saya dan mengkritisi saya, luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau dia tengok main, enggak usah dikritik, ini enggak ada gunanya. Berarti Albani berkelas. Artinya orang-orang yang kontra, yang berseberangan dengan beliau, selalu mengikuti tulisan-tulisannya. Sampai lahir pula kitab misalnya Tanaqudat Albani, kontradiksi yang terjadi antara Albani dari kitab Albani dengan kitabnya yang lain. Ya, dikritisi oleh orang. Berarti penting itu. Yang mengkritisinya juga dianggap ulama besar di kalangan orang-orang yang berseberangan dengan beliau. Berarti orang besar. Nah, apakah itu akan menjatuhkan beliau? Yang namanya mutiara semakin diasah, semakin bersinar. Yang namanya emas semakin dibakar juga semakin murni. Buktinya, alhamdulillah, tak tergoyahkan, tak terbantahkan. Sampai-sampai akhirnya beliau juga meraih hadiah atau Nobel bergengsi dunia, yaitu King Faisal Prize atau Jaizatul Malik Faisal lil ad-dawliyah, yaitu hadiah Raja Faisal internasional untuk kaum muslimin. Mungkin kalau di Nobel kan tidak dapat beliau karena bukan ahli kimia, bukan ahli fisika, bukan ahli matematika. Karena beliau di keagamaan, di kalangan muslim mendapatkan hadiah King Faisal. Ya kabarnya hadiahnya tidak banyak sekali, sekitar 750.000 rial cuma. Ya, beliau pernah mendapatkan itu. Di bidang apa? Di bidang hadis. Nah, kalau antum mengatakan beliau siapa di bidang hadis, antum meragukan orang-orang yang terlibat meluluskan Al-Albani mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang hadis. Padahal di situ ada orang Mesir juga di dalamnya timnya, ada juga orang Maroko yang menilai. Dari berbagai ini. Ada orang India. Nah, nanti kalau kita sebut itu antum meragukan kapasitas dan kredibilitas mereka. Kalau sudah begini, tidak ada lagi gunanya. Ibarat ada jatuh tapai namanya itu. Tidak bisa lagi digunakan. Itulah Al-Albani rahimahullah. Ya. Itu siapa Albani? Itu Al-Albani rahimahullah. Yang tahu kelebihannya memang para ahlinya, para pakarnya. Nah, kenapa soal doif dan sahih ini beliau bisa ini yang dijadikan sumber fitnah? Kenapa? Pertama, ikhwani fillah, kita tidak boleh
satu fanatis kepada siapapun. Nah, Yang kedua, kita juga tidak boleh bermudah-mudah merendahkan orang. baik. Yang ketiga, yang namanya Al-Albani, setinggi apapun ilmunya, beliau masih tetap boleh dikritis. Kalaulah Imam Ahmad boleh dikritik, padahal dia di atas Albani bertingkat-tingkat lagi. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada juga pendapatnya yang tidak atau tidak didukung oleh dalil yang lebih kuat, boleh juga dikritis. Imam Abu Hanifah dan sebagainya, apalagi Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi, apakah dia termasuk golongan yang bermudah-mudah? Apa makna bermudah-mudah di sini? Apa makna bermudah-mudah? Artinya tidak teliti, misalnya, atau hanya melihat menghukum hadis dengan zahirnya. Sekarang yang mengatakan itu saya nak nanya dulu. Siapa orang yang menilai itu? Yang menilai beliau bermudah-mudah dalam mensahihkan, mendhaifkan hadis, siapa? Orang yang sekelasnya atau orang yang tak berkelas sama sekali? Seperti yang dibincangkan tadi, Ustaz, ya. Iya. Sebab kalau seandainya orang yang tak berilmu, Imam Ahmad saya dikatakan dulu ahli bid'ah oleh Mu'tazilah. Sama sekarang, kaum sufi, kaum tarekat, dan orang-orang yang liberal menghujat si Albani. Siapa Albani? Gimana antum cara menilainya? Dengan apa antum menilai? Kan ada yang mengatakan ulama hadis belum mensyarah hadis secara komprehensif. Nah, Lalu saya tanya, siapa? Ini pernyataan kamu atau pernyataan orang lain? Kalau pernyataan kamu, saya nak nanya, Sahih Bukhari, berapa syarah yang sudah ditulis orang tentang Sahih Bukhari? Bingung dia jawab. Belum nanya berapa kitab yang ditulis tentang syarah Sahih Bukhari. Tidak bisa dijawab. Walaupun ala sabil takrib sekitar 84 misalnya, seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Karim Al-Khudair, guru kami. Dan ada yang menghitung lebih daripada itu, lebih dari 100. Ada yang menyatakan lebih. Nah, Anda nggak tahu berapa kitab tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama. Merujuk Fihris Mujamma' al-Malifah li Tibaat al-Mushaf al-Syarif di Madinah, nggak kurang dari 4.000 lebih, 4.300 sekian kitab tafsir yang sudah ditulis para ulama. Anda nggak tahu berapa yang sudah diterbitkan, berapa yang belum. Nah, yang diterbitkan sudah berapa kitab tafsir Anda tamatkan? Juga tidak. Ada yang mengkritisi Albani misalnya. Albani mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dia sendiri tidak sabar membaca kitab Syekh Albani dari awal sampai akhir. Jadi kalau mengkritisi orang, kuasai ilmu orang. Kalau tidak, dan kebanyakan hanya mengutip. Orang mengkritisi yang tidak berilmu juga, datang lagi yang lebih tidak berilmu lagi, mengutip yang lain yang sama. Misalnya ada sebuah hadis didhaifkan oleh Syekh Albani isnadnya, dan disahihkan matadnya. Jadi isnadnya dari riwayat si fulan dhaif. Matadnya adalah Sahih Bukhari. Beliau ketika sampai ke matan dia sahihkan. Ketika sampai di isnad dia dhaifkan. Ini seperti kontradiksi. Jadi yang tidak ahli kan tidak paham itu. Tidak paham itu. Kalau diterima perkataan setiap orang terhadap seorang alim, hancur. Tidak ada satu ulama kecuali dikritisi oleh orang lain. Tidak ada. Siapa ulama yang tidak dikritisi? Nabi aja kritik orang. Nabi Muhammad SAW dikritisi orang. Bahkan Allah dikritik orang. Tapi apakah semua kritikan gak terima? Kemudian antum mengkritik. Yang mengkritik ini lebih ahli atau tidak? Misalnya ada Syekh Hasan Maliki mengumpulkan hadis, 300 hadis kontradiksi Imam Syekh Al-Albani. Saya nak nanya ke antum, berapa hadis yang ditakhrij oleh Al-Albani? Akan bingung untuk jawabnya. Di silsilah sahih berapa? 16.000. Di sini dhaifah mungkin sekitar 11 atau 12.000. Taib.
Ini sebanyak ini hadis, sekitar 30 ribu hadis misalnya. Belum lagi Sahih Sunan Abi Dawud, Dhaif Sunan Abi Dawud, dan seterusnya. Nah ini kalau diakumulasikan tidak kurang dari mungkin sekitar 100 ribu hadis yang ditakhrij oleh beliau. Lalu menurut yang mengkritisi ini keliru dalam 300 hadis. Saya nak nanya, antum sudah periksa enggak? Yang dikritik ini lalu dipelajari, ini menurut Albani, ini menurut dia mengkritisi. Antum sudah jadi juri yang adil atau belum? Ternyata juga tidak kan? Nah. Kasat mata aja dulu, tidak usah kita teliti ke dalam dulu. Andainya Syekh Albani rahimahullah mentakhrij 30 ribu hadis. Lalu salah dia 300 hadis. 300 dari 30 ribu berapa persen? 0,1%. Taib. Menurut antum, soalan 100, lalu antum salah 0,1. Lulus apa tidak? Insyaallah lulus. Alhamdulillah. Antum sekarang ambil S2, ambil S3, nilai 82. Lulus apa enggak? Hah? Antum menulis S2 sebuah tesis ya dalam bahasa orang Inggris, tesis dalam bahasa orang Amerika, disertasi. Itu balik itu kan istilah Inggris dengan Amerika dibalik. Nah, jadi antum menulis 250 halaman. Yang mohon maaf, ya kalau betul-betul teliti lebih banyak plagiasinya, copy paste-nya. Nah. Baik. Antum dapat nilai dengan 250 halaman sudah jadi doktor, dari pakar di bidang hadis bisa. Ya, walaupun kami di Madinah harus 50 tidak masuk tuh. Kalau kami minimal 500 halaman. Jadi ini sudah dianggap pakar. Habis itu rajin nulis artikel, masuk Scopus, jadi profesor. Padahal tidak pernah menamatkan Sahih Bukhari, tidak pernah menamatkan Sahih Muslim, tidak pernah menamatkan Kutubus Sittah, tidak pernah mempelajari sanadnya seperti yang dilakukan oleh Albani. Tiba-tiba antum menjadi corong yang Masya Allah jauh lebih hebat Albani. Apa sebab? Saya profesor hadis, atau saya doktor hadis, saya S2 hadis. Padahal modalnya Arba'in Nawawiyah. Allah musta'an. Nah, sekarang kasat mata aja. Al-Albani mentakhrij puluhan ribu, lalu salah 300 hadis. Kita serahkan dulu, memang dia salah dalam bab ini. Lalu kita katakan, Albani tidak lulus jadi muhaddis. Apa sebab? Hah? Karena salah. Dari 100 pertanyaan, dia salah 0,1 hadis. Satu pertanyaan. Zalim antum, nilai 99 gagal. Tapi memang hati benci itu. Saya pernah juga mengalami, ya, saya dianggap tidak lulus dalam suatu hal, suatu masalah. Pada nilai saya ada yang 97, ada 93, paling rendah 87, tapi tetap tidak lulus. Nah, berarti penilainya ada masalah. Ya. Jadi bukan di Albaninya masalah, tapi pada yang menilai Al-Albani rahimahullah. Kalau gitu Imam Ahmad juga sudah lulus dulu. Sampai 4 penguasa Muslim, Ahlu Sunnah menuduh Syekh Ahmad sebagai sesat menyesatkan. Baik, kembali ke kisah Al-Albani rahimahullah. Kapan dia mulai mencintai hadis? Pada awalnya dia mencintai bahasa Arab. Tuan-tuan kalau jujur, dengarkanlah ceramah-ceramah Al-Albani rahimahullah. Al-Albani rahimahullah. Hampir tidak ada lahannya. Hampir tidak ada lahan. Demikian kitab-kitab yang dia tulis. Ada dicoba oleh salah seorang, kalau tidak salah Hasan Al-Maliki dulu pernah mengkritis Syekh dalam bahasa Arab. Disalahkannya Syekh dari dua sisi. Saya harus buka buku nahwu pula. Ya, saya dah tahu itu salah, cuman saya ingin takkid. Buka Awdhul Masalik, buka Tawdihul Masalik, buka Syarh Akil. Saya lihat dia perbaiki 2, rusak 4. Dia perbaiki 2, rusak 4. Bukan Syekh Albani yang salah, dia yang keliru. Bukan Syekh Albani yang salah, dia yang keliru, dia yang tidak paham. Nah, sekarang Al-Albani dengan alasan dia orang ajam, tidak pandai bahasa Arab. Beliau ketika masih belajar, pernah guru nahunya
menyuruh mengi'rab beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Waktu masih di Damaskus, teman-temannya orang Arab, orang Damaskus asli, tak satu pun sama Arab. Akhirnya guru bilang, "Madza taqul ya Arnaut?" Oh ya Arnaut. Kan dipanggil Arnaut itu dia orang Albania. Gimana menurutmu? Dia selesaikan semuanya Arabnya. Berarti non-Arab, kan antum juga yang bilang, non-Arab bisa saja lebih pandai bahasa Arab daripada orang Arab. Bisa memang. Memang bisa. Kenapa? Orang Arab meninggalkan bahasanya, orang ajam mempelajari bahasa Arab itu. Jadi Al-Albani rahimahullah dari sisi bahasa. Iya, kalau mau jujur ya, mau jujur dengarkanlah muhadarahnya. Rata hampir susah dicari lahan kesalahan. Nah, demikian juga dengan tulisan-tulisannya. Nah, kapan dia mencintai bahasa Arab? Waktu itu beliau di Maktabah Az-Zahiriyah yang akhirnya disebut dengan Maktabatul Asad, Pustaka Nasional ini. Atau di sebuah pustaka dia menemukan kitab tulisan Al-Iraqi. Al-Iraqi rahimahullah menulis kitab tentang kritik terhadap Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, takhrij hadis Ihya Ulumuddin. Baca kita itu, dia baca, waktu itu ditanya harganya berapa, karena baru terbit kan luar biasa mahalnya, padahal beliau baru buka usaha jam, umurnya masih 20-an nih umur beliau. Jadi dia bilang, saya sangat kagum dengan buku itu, mau beli tidak cukup duit. Akhirnya dia minta izin kepada yang penjual, dia katakan, saya ingin menulis ulang kitab ini. Menulis ulang, karena tidak mampu beli. Akhirnya ditulis, disalinnya kitab itu. Nah, di jilid pertama, beliau sudah selesai, kan 4 jilid itu. Al-Mughni an Hamlil Asfari fil Asfar bi takhriji ma fi kitabil Ihya min al-Akhbar. Imam Al-Iraqi rahimahullah, syekhnya Imam Ibnu Hajar, syekh yang paling dikagumi oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Dia salin ulang. Di jilid pertama, beliau lupa menulis komentar-komentar, catatan kaki dari beliau sendiri. Lalu setelah jilid kedua dan 3 serta 4, itu ada catatan kaki dari dia sendiri, komentar dia sendiri. Subhanallah, dia karena lupa di jilid pertama, dia ulang kembali membaca jilid pertama. Ini yang saya maksudkan kesabaran itu. Dia membaca kitab sampai selesai. Kita alhamdulillah baca kitab sampai waktu selesai, bukan kitab yang selesai. Makanya disebutkan oleh murid-muridnya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Syaibani dalam Hayatul Albani, beliau di pustaka itu sehari semalam tidak kurang dari 14 jam di pustaka. Nah, membaca kitab sampai seluruh makhtutat yang ada di Maktabah Zahiriyah beliau baca semuanya. Beliau baca semuanya. 500 makhtutat. Makhtutat itu manuskrip dengan tulisan tangan lama. Selesai dia baca semuanya. Allah. Ini padahal beliau baru saja operasi mata. Operasi. Disebutkan kepadanya, Syekh, antum belum boleh membaca. Saya kan tidak baca, cuma nengok-nengok aja. 500 makhtutat. Habis itu dengan bacaan tadi, dia membuat karya baru lagi, yaitu membuat indeks kitab yang ada di kitab Pustaka Nasional Syria itu atau Maktabah Zahiriyah itu. Lahirlah Fihrisu Makhtutati Zahiriyah. 500 makhtut. Nah, Ustaz, ini berlanjut dari keterangan antum tadi, Ustaz. Syekh Albani kan dia banyak menghabiskan waktunya membaca buku di pustaka, Ustaz. Ini ada juga yang menyebarkan fitnah bahwa Syekh Albani itu bukan ahli ilmu sebenarnya, hanya lama menghabiskan waktunya di pustaka. Kemudian karya-karya yang dihasilkan adalah comot dari berbagai buku yang sudah dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, soal mengkritisi ulama tadi, Ustaz, seperti mendoifkan hadis di Sahih Bukhari kalau tidak salah, Ustaz. Nah, itu kenapa bisa? Apakah
Syekh ini tidak tahu adabnya kepada ulama atau seperti apa? Atau memang dalam ahli ilmu itu berlaku hal seperti ini, Ustaz? Sebenarnya seperti apa, Ustaz? Barakallahu fiik, pertanyaan yang bagus. Syekh rahimahullah banyak menghabiskan waktunya di pustaka. Nah, Baik. Memangnya ayat pertama turun. Coba baca ayat pertama. Iqra. nah. Ya baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam. Tulisan. Tentu dibaca. Kemudian dengan apa antum? Dapat ilmu. Masa antum dengan berkhalwat, dengan bersemedi, percaya dapat ilmu laduni, masa dengan membaca tidak percaya dapat ilmu? Nah. Jadi jelas sekali antum. Antum sekarang tidak dapat ilmu, coba. Tidak membaca. Baca. Baca, alhamdulillah. Mana orang? Nabi SAW, tugas pertamanya. Nabi itu kan a'lamul ulama. Apa kata Allah SWT? Tugas pertamanya. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Membaca juga. Jadi kaum muslimat, di mana salahnya beliau dengan membaca lalu tidak seorang ahli ilmu? Justru semakin banyak membaca, semakin banyak dapat ilmu. Tapi mungkin maksudnya dia terinspirasi oleh perkataan Abul Hasan Al-Qattan yang 4628. Dia katakan man kana syaikhuhu kutubahu fa khata'uhu aktsaru min sawabihi. Barang siapa yang ustadznya, gurunya hanya kitab, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Baik. Oke, ini kan tak wahyu juga. Kan tak wahyu nih. Nah. Kan tak wahyu lah perkataan ulama. Oke, banyak salahnya. Antum sekarang tinggal buktikan mana yang lebih banyak salahnya Albani atau benarnya. Saya kan sudah tunjukkan tadi, akhi. Silakan kritik. Mana yang lebih banyak salahnya kah atau benarnya? Kalau antum Pak ahli, oh saya tidak bisa, dosa. Saya dengar orang, kalau dengar tidak usah bicara. Antum bukan ahlinya. Tapi saya profesor, Ustaz. Profesor antum dibilang filsafat, bicara filsafat, yang penting saya hadis. Saya profesor tak, komputer, antum cari buat aplikasi, jangan bicara tentang hadis. Oh saya pernah juga belajar hadis, Ustaz, di pondok dulu. Berapa hadis antum belajari? Ini kan banyak orang tidak tahu. Tidak pandai bercermin hari ini. Iya. Tidak pandai bercermin disuruh sanad apa? Disuruh menterjemah rawi sanad saja, 2 sanad. Pusing 7 keliling nih. Sudah ketemu namanya Hisam nanti di dalam sanad. Itu Hisamnya mana nih Ustaz? Hisam As-Syahid, Hisam Nu'ammar atau Hisam Ibnul Hassa, Hisam Dasawahi dan sebagainya. Tidak bisa dia membedakan mana yang dahulu, mana yang datang belakangan. Ketika dia datang nanti misalnya perawi misalnya di awal sanad Abdullah mana nih? Gurunya Abdullah ramai. Dia tidak bisa membedakan. Sufyan Sauri atau Sufyan bin Uyainah atau Sufyan bin Waqi', dia tidak bisa membedakan. Tiba-tiba kritik Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini tidak masuk kan? Ini tidak masuk. Saya berkatakan, saya doktor tamat luar negeri, tapi saya di hadis. Saya bicara tentang masalah bangunan ini, saya bilang nanti saya di SD pernah bercita-cita jadi arsitek. Oleh sebab itu saya ahli menilai bangunan ini. Tidak bisa, kecuali memang antum pernah jadi praktisi arsitektur. Atau pernah mengikuti arsitek yang ahli dan mempelajari. Walaupun tak pakai ijazah, tidak ada masalah. Ya kan? Misalnya kita sekarang bisa menggunakan komputer. Kita memang tidak sarjana komputer, tapi kita ahli karena selalu menggunakannya. Kecuali itu. Antum di hadis apa bidangnya? Pernah mentakhrij hadis? Tidak juga. Oh ada kan, tapi kan copy paste juga. Kalau antum copy paste boleh, kenapa syekh tidak boleh misalnya? Kenapa tidak boleh menukil? Cari ulama, satu orang yang tak pernah menukil pendapat orang lain. Di mana salahnya? Dia justru di sini amanah.
Antum menukil tak nyebutkan siapa yang dinukil. Beliau setiap menukil disebutkannya. Disebutkannya buku-buku yang orang tidak sampai kepadanya, beliau sampai. Tadilah sabarnya luar biasa. Jadi apa dosanya menurut antum ketika beliau hanya lebih banyak di pustaka? Oh, kami tidak pernah tidak pernah duduk di bangku kuliah dengan beliau. Taib, antum duduk bangku kuliah dengan waktu 1,5 jam, 1 jam 40 menit. Iya. Ya. Siapa yang memberikan kuliah antum? Kalau beliau ayahnya sendiri adalah salah satu dari ulama besar mazhab Hanafi. Dan dia belajar fikih Hanafi dari ayahnya sendiri. Sehingga ayahnya luar biasa fanatisnya dengan mazhab Hanafi itu. Sampai-sampai akhirnya ini yang menyebabkan beliau juga bertentangan dengan ayahnya. Oh, berarti kalau bertentangan dengan ayah tidak ada ilmunya. Nabi Muhammad bertentangan dengan pamannya. Abu Lahab bertentangan dengan kaumnya. Tidak ada hubungannya antara kebenaran dengan ditentang oleh keluarga. Coba lihat. Tak ada seorang nabi pun kecuali ditentang oleh keluarganya. Ada yang menentang istrinya, ada yang menentang anaknya, ada yang menentang pamannya. Semua ditentang. Makanya aneh bin ajaib sekarang nih, oh dia dimusuhi oleh ayahnya itu katanya. Oh ini cara jahiliyah ini. Ini bukan cara ilmiah, cara jahiliyah. Hanya mengatakan itu orang-orang yang subhanallah bukan orang. Saya tidak menyebut orang bodoh, tidak. Saya tidak pernah mengatakan orang bodoh. Tapi caranya cara jahiliyah, cara jahil. Ya dia tahu, tapi tidak mau tahu bahwa penentangan orang bukan berarti tanda itu batil. Sebab berapa banyak nabi yang diutus semuanya ditentang atau hampir semuanya ditentang oleh kaumnya. Ibrahim ditentang oleh ayahnya. Ya dia mengatakan pamannya Azar itu pamannya atau ayahnya. Tapi yang bahasa Al-Quran abu, bapaknya. Jadi penentangan itu tidak dijadikan bukti ketidakbenaran. Kalau tidak nanti tak ada nabi yang benar satupun. Karena rata-rata mereka ditentang oleh ini. Yang menjadi penentu itu adalah ilmu dan dalil. Jadi Nabi, Allah SWT menjadikan tugas Nabi pertama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Membacakan. Dia apa salahnya orang membaca? Nah. Baik. Untuk kritisi ke ahli ilmu tadi seperti apa Ustaz? Nah. Beliau mengkritik ahli ilmu. Baik, ikhwani fillah. Dari dulu sampai hari ini, masing-masing orang berilmu sudah selalu membantah yang lain. Cuman ada bantahan itu ilmiah, ada bantahan itu tidak ilmiah. Itu aja bedanya. Nah sekarang beliau membantah dengan ilmu atau tidak? Ilmiah atau tidak? Misalnya disahihkan oleh Imam Fulan misalnya. Dia bilang, wal amru laysa kama qala Syekh al-Imam Fulan. Lianna fi hadzal hadis fi isnadihi kadza wa kadza illah. Walaupun itu ada Raqutni yang dibantahnya, walaupun dibantahnya adalah Imam Al-Bukhari misalnya. Memang tidak boleh dibantah. Antum juga sering bantah beliau. Cuman bedanya tadi beliau tidak mengatakan bahwa Syekh Imam ini jahil, Imam ini bodoh, Imam ini sembarangan. Nah, dia bilang kalian antum aja yang bilang dia sembarangan. Nah kalau antum bilang tidak beradab, kenapa bilang itu sama Syekh Al-Albani rahimahullah? Ini kadang banyak orang mengajarkan adab, tapi dia ketika mengajarkan adab itu kadang-kadang juga kurang beradab juga. Nah. Baik Ustaz. Nah kita lanjut Ustaz mengenai sebenarnya tidak cukup untuk 1 jam ini kita akan berbincang mengenai 1 tahun pun tidak cukup. Nah, banyak sekali kelebihan ataupun keistimewaan beliau yang patut kita teladani. Mungkin yang perlu dicamkan juga Ustaz bahwa banyak kaum muslimin khususnya di Indonesia ini mengatakan bahwa sekarang yang berkembang kajian-kajian Salafi Wahabi ini yang mereka label ini adalah kenapa banyak mereka berpatokan kepada Syekh Albani Ustaz? Apakah ini ada sesuatu juga dengan Syekh ini? Karena di mana-mana kajian selalu mengutip sedikit-sedikit tentang hadis ini disahihkan Syekh Albani dan ini juga didoifkan oleh Syekh Albani. Ini seperti apa Ustaz sebenarnya? Gerakan Salafi Wahabi ini yang dituding di negeri kita khususnya Ustaz. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah.
Si Albani hidup di zaman kita. Maka wajar orang mencari yang ditulis di zamannya karena bahasanya dan orangnya masih ada. Antum nak baca misalnya takhrij Imam Ibnu Hajar rahimahullah, untuk masanya bahasa beliau mudah dipahami orang, tapi zaman sekarang orang kesulitan memahaminya. Yang kedua, memangnya kenapa? Ada seorang syekh dari suatu negara Timur Tengah. Dia sangat terganggu. Kenapa? Channel misalnya Markazul Fatwa Islamqa misalnya lebih banyak dibuka orang daripada channel yang dia sendiri ada di dalamnya. Yaitu orang kan melihat. Antum sekarang mohon maaf ya, saya misalnya kalau orang kirim WA ke saya meminta atau menanyakan suatu pertanyaan, selalu saya tanggapi. Bisa saya tanggapi dengan saya jawab, atau saya katakan belum bisa saya jawab sekarang, atau sekali tanyakan ke yang lain. Tentu akan lebih banyak orang bertanya ke kita. Ya. Tapi ketika pertanyaannya tahun ini baru tahun setelahnya, tentu orang akan meninggalkan. Tidak juga dia tanggapi. Nah, memang channel-channel yang ilmiah itu banyak dikelola oleh orang-orang yang bermanhaj salaf memang. Khususnya dalam masalah hadis, masalah sunnah. Sedangkan yang lain-lain banyak campur atau kadang-kadang murni pula tidak sunnah. Tentu orang mencari sunnah tentu ada di channel-channel itu. Demikian juga dengan kenapa buku Syekh Al-Albani rahimahullah. Pertama, dia hidup di zaman ini. Yang kedua, bukunya laris manis. Sama, antum kan juga sekarang cari, kalau buku ditulis oleh Syekh Dasman misalnya, dan dia viral hari ini, hampir semua orang itu cari bukunya, karena jadi bestseller. Demikian juga Albani rahimahullah, di kalangan ahlus sunnah zaman ini, bukunya bestseller. Saya pengalaman, selama 15 tahun di Madinah, kan ada pameran buku tahunan itu di kampus. Buku Albani, kalau untuk terlambat, tak dapat. Asal turun, habis. Turun, habis. Padahal harganya mahal. Di antara kitab-kitab yang paling mahal ada kitab Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dicari orang memang. Nah, kalau dibeli tentu dibaca orang. Antum tawarkan misalnya kitab Imam Fulan misalnya. Tapi tidak dibeli orang, tentu tidak dinukil. Jelas? Jelas sebab itu dinukil oleh orang ini. Sama kita hari ini, kaum muslimin hari ini misalnya, anggap ada dai kondang di Indonesia ini. Pasti perkataan beliau yang banyak dinukil orang. Cuma nukilan sekarang kan dalam bentuk apa? Dalam bentuk chapter, dalam bentuk potongan-potongan video dan sebagainya. Nah, ketika ada tanggapan, orang banyak membacanya, tentu banyak orang menukil dari situ. Dan alhamdulillah, kenapa beliau juga? Karena yang menghidupkan kembali ruhnya hadis dan ulama hadis itu di abad ini memang Al-Albani sebagai inspiratornya. Itulah sebabnya beliau dapat hadiah King Faisal itu. Bukan tidak berjasa. Kalaulah orang sekelas Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami saja mendapat hadiah itu, Al-Albani lebih patut. Karena karya-karya beliau lebih banyak fenomenal dibanding dengan karya-karya Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami rahimahumullah jami'an. Dia jauh di atas Al-A'zami, baik Habibur Rahman Al-A'zami maupun si Mustafa Al-A'zami maupun Syekh kami, guru kami dia Ar-Rahman Al-A'zami. Jauh dia di atas orang-orang sekelas misalnya agak tadi orang-orang yang kadang-kadang juga bicara tentang sunnah di kalangan yang lain seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi kan juga nulis tentang sunnah, tapi walaupun latar belakangnya bukan latar belakang ahli hadis. Atau misalnya siapa misalnya Al-Ghumari misalnya, dia tidak jarang dinukil orang kecuali orang-orang tertentu. Apa sebab? Karena Al-Albani rahimahullah, pertama wallahu a'lam, seperti disebut oleh Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullah taala, ya Syekhul Ahlussunnahnya zaman ini, beliau katakan Al-Albani itu mujaddid. Ya, mujaddid abad ini. Ini kan ada sebagian orang yang pendendam, jahat hatinya. Udah ada satupun ulama Hambali yang memuji Syekh Albani. Tidak, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Terus bin Bas tidak Hambali itu. Para ulama. Berarti bin Bas belum ulama. Kalau antum bilang bin Bas belum ulama, berarti antum tidak patut sebut penuntut ilmu, tak patut.
Ya, sebab Al bin Bas itu orang dari seluruh pelosok dunia bertanya kepadanya. Suaranya sampai ke seluruh dunia, suara antum di pelosok sini ya tidak sampai semuanya. Kadang-kadang banyak yang sumbang pula. Lebih banyak fitnah daripada ini. Kalau tidak dianggap ulama, tapi siapa yang ulama? Mohon maaf kalau dibanding-bandingkan, ada ulama misalnya sepulan. Siapa misalnya ikon orang-orang yang berseberangan dengan Albani sekarang? Berapa tulisannya? Bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan. Saya malah saja nyebut nama misalnya, sepulan misalnya. Untuk dipikih misalnya hari ini. Orang tidak bisa menutup mata bahwa Syekh misalnya Ibnu Utsaimin, ya, tidak bisa orang menafikan tulisannya Syarhul Mumti' saja, Syarhul Zadul Ma'ad 50 jilid. Cari ulama yang dari kalangan yang memusuhi atau dalam berseberangan yang punya syarah kitab fikih Syafi'i seperti itu di abad ini. Misalnya murid dari Syekh Al-Albani di Maroko, Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Maghrawi, menulis kitab tafsirul Quran bi sahih sunnah. Tafsir Al-Quran dengan sahihnya sunnah. 50 jilid. Nah, carilah yang di sana yang memerangi atau memusuhinya, yang menulis tafsir sebesar itu di abad ini dengan sahih sunnah. Gitu kan? Nah, jadi kan salahkan nanti kenapa lebih banyak dinukil, karena kitab beliau memang lebih familiar, kemudian lebih jujur, tidak tendensius. Ini kita kata lain kadang-kadang suka mencaci, suka merendahkan orang, mencela. Jadi tidak nyaman orang bacanya. Walaupun Al-Albani rahimahullah dalam bab ini juga terkesan ada juga kata-katanya yang keras dan pedas, tapi memang diberikan pada orang-orang yang memang layak untuk menerimanya. Bukan secara membabi buta seperti itu. Dia memang. Jadi Syekh Albani rahimahullah, jadi kalau seandainya dia lebih banyak dinukil, lebih banyak dirujuk, ya antum salah sendiri. Kenapa antum tidak keluarkan karya ilmiah seperti Al-Albani? Buat pula silsilah sahihah, buat pula silsilah dhaifah. Mungkin di tahrir Sunan Abi Daud, Sahih Abi Daud, Dhaif Abi Daud, kalau dijual atau dibagikan gratis, ini marah juga dia. Banyak dananya itu mau dibagi-bagikan kitabnya gratis. Antum salah sendiri. Kenapa? Umat yang sepaham dengan antum banyak yang kaya-kaya kok. Bagi pula secara gratis, bagikan ke seluruh pelosok dunia. Ya. Memang tidak boleh berdakwah pakai dana. Memang tidak boleh berdakwah. Oh, mereka punya televisi, punya radio dan sebagainya. Buat radio, buat televisi. Orang akan lihat nanti mana radio dan televisi murni untuk agama, mana yang hanya sekedar provokator dan sekedar untuk apa? Ya, orang nak cari sekarang yang murni ilmu. Orang tidak mau lagi dangdutan sekarang. Apa sebab dangdut itu merusak hati? Ya, ceritanya tentang zina banyak dalam lagu itu. Iya kan, cerita orang berpacaran kan zina jadinya. Aku peluk tubuhmu, dah halal apa belum? Belum juga. Aku cium, kan tak juga halal. Lalu dilakukan oleh kita di radio-radio dakwah kita. Akhirnya orang pindah sendiri. Apa sebab? Kalau untuk lagu lebih baik radio umum aja misalnya kan. Nah, jadi oleh sebab itu makanya buat saja. Kalau nanti nak menandingi Albani, buat karya ilmiah yang lebih bagus dari Al-Albani. Orang pindah nanti itu. Saya termasuk pindah. Nah, ya. Tapi kalau selama masih karya antum, Anda kan juga punya misalnya Al-Mudawi, itu karangan Al-Maghrawi, Al-Ghumari saya punya 10 jilid. Lalu saya baca silsilah sahihah dengan silsilah dhaifah, dengan baca Al-Mudawi, saya lebih puas baca dengan Al-Albani, lebih detail, lebih jujur, lebih ikhlas. Apa sebab? Di sana tendensiusnya tinggi. Di sini saya dapatkan kejujuran ilmiahnya. Salah ada, tetapi tidak sengaja untuk berbuat kesalahan. Ini ada benar, tapi kadang-kadang ada yang tendensius untuk membela yang batil. Allah musta'an. Masya Allah. Mungkin memang 1 jam tidak cukup Ustaz ya untuk membahas cukup sih. Keistimewaan. Kita tambah aja. Tapi Ustaz, mungkin terakhir Ustaz. Karena waktu juga ini. Tadi seperti Ustaz bilang tadi, memang waktu yang kalau kita sekarang waktu kita dibatasi oleh waktu Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz, nasihat Ustaz untuk kita sebagai penuntut ilmu lah, khususnya di negeri kita tercinta ini, bagaimana untuk menyisakan waktu untuk dia ini atau sosok ini memang membaca karya-karyanya betul dengan seperti apa beliau tadi, kesabaran, ketelitian dan keaplikasian beliau terhadap hadis yang diketahui itu sangat luar biasa. Kita sisakan waktu juga untuk jangan hanya sekedar mengambil potongan-potongan atau kepingan-kepingan
isu yang bertebaran lalu menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwa syekh ini seperti ini dan syekh ini seperti itu. Ini seperti apa Ustaz? Saya tidak mau mengatakan sisakan waktu. Nah, Jadi khususkan waktu untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat saya pada diri sendiri. Kita masalah ilmu ini, ilmu itu kan tinggi nilainya. Tentu saja para ulama juga bernilai tinggi. baik. Jangan kita termasuk yang menjatuhkan orang yang ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab awak yang di bawah nanti kita jolok, dia jatuh ke atas kita yang terbenam. Nah, jadi bahasa. Ya, kanatihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu. Ya seperti seperti kambing hutan, kambing gunung yang nak menjatuhkan batu besar. Di tanduk-tanduknya batu besar tuh. Ya, batunya 10 kali lipat lebih besar di badannya, patah tanduknya sendiri. Ya, seperti sekarang orang nak menjatuhkan Syekh Al-Albani dalam konteks ini, padahal dia sendiri tidak pernah membaca kitab Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi hanya mendengar orang mengkritisi. Yang mengkritisi tadi dia juga kenal. Oh, dikritik oleh si fulan. Antum kenal nggak si fulan yang mengkritik? Tidak juga tahu. Tidak tahu latar belakangnya. Nanti jangan-jangan yang mengkritiknya tahu orang Islam tidak juga kadang. Sebagai banyaknya komentar, banyak orang terpengaruh komentar. Saya kalau ada komentar buruk di suatu misalnya halaman kita misalnya, saya tengok, saya telusik sampai kemana rumahnya, siapa teman-temannya, bagaimana laman web. Oh, ternyata memang rata-rata yang buruk-buruk itu memang buruk juga perangainya. Dia bukan orang yang istiqamah, bukan orang yang ahli ilmu, bukan orang yang saleh. Ya, tapi orang-orang yang memang juga tidak baik rupanya. Oleh sebab itu antum juga mendengar komentar orang, jangan asal komentar. Lihat dulu siapa yang komentar, ahli apa tidak. Yang kedua, jujur apa tidak, ikhlas atau tidak. Yang ketiga, ikhwani fillah, bahwa ulama Allah yang mentakzim mereka, kita juga harus mentakzimnya. Rasul yang mengangkat mereka, kita harus mengangkat mereka tinggi-tinggi. Keempat, ulama setinggi apapun, tidak boleh kita fanatik kepadanya. Ya, siapapun di golongan manapun tidak boleh fanatik pada para ulama. Sebab apa? Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah tidak jadikan bagi seorang hamba pun wajib ditaati secara mutlak selain Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita selalu katakan, siapa imam kalian? Kita bilang Nabi Muhammad. Ya. Kadang-kadang kita ditertawakan, siapa imam kalian? Oh, Nabi Muhammad. Oh, pemahaman siapa yang kalian bawa? Pemahaman Nabi, bukan pemahaman ini. Enggak, kami punya imam fulan bin fulan, Abu fulan bin fulan. Ya Syekh, tidak ada kewajiban taat mutlak pada imam itu. Yang wajib mutlak adalah imam yang satu itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti antum tidak pakai ulama? Ya Allah ya Rabbi. Tadi kita bicara tentang ulama nih sekarang nih. Ulama yang macam mana yang masuk antum? Ya, ulama seperti apa? Alhamdulillah riwayat ini sampai kepada kita melalui para ulama. Pemahaman itu sampai kepada kita melalui para ulama. Cuman tidak ulama yang sepaham dengan antum barangkali iya. Yang antum itulah salahnya. Kalau tidak sepaham tidak disebut ulama. Kita walaupun tak sepaham, yang ulama tetap ulama. Kan itu yang dikatakan tidak boleh fanatis pada para ulama. Sebenarnya dalam kisah Syekh Albani juga ada gambaran di mana dia dengan ayahnya sangat fanatis dengan mazhab Hanafi. Sampai-sampai di Damaskus itu dia sholat di Masjid At-Taubah namanya. Sama juga namanya Masjid At-Taubah. Iya, di situ masjid sholat berulang. Sampai sholat dulu mazhab Syafi'i dulu, habis itu Hanafi, habis itu yang lain-lain. Ini kata Syekh Albani ini bid'ah ini. Makanya di sini lahirlah fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak boleh sholat berjamaah berulang di satu masjid. Itu asal fatwa beliau. Nah, cuman sekarang-kadang kita sebagian sangat keras pula. Asal terlambat sholat tidak boleh sholat berjamaah lagi. Nah, walaupun itu pendapat beliau, memang pendapat beliau. Kalau selesai jamaah itu sholat sendiri-sendiri saja. Terus tidak dapat pahala jamaah. Sebab Nabi SAW mengatakan, siapa yang man atal masjida yuridul jamaah, siapa yang datang masjid ingin sholat berjamaah, wajah dan nas qad sallau, lalu dia dapatkan orang sudah selesai sholat, falahu ajrul jamaah, dia tetap pahala aja jamaah walaupun dia sholat sendiri.
Dari situ beliau lakukan menyebut athar banyak sekali. Jadi ulama untuk ditakzim, tapi bukan untuk dikultuskan. Ulama mungkin salah dan mungkin benar. Oh, antum lebih hebat. Ya Allah ya Rabbi. Tidak selamanya. Kan antum tadi menyalahkan Albani. Berarti antum lebih hebat. Kan juga tidak. Antum juga kadang-kadang dalam satu masalah tertentu antum bahas sampai detail. Nah, di pembahasan itulah antum tahu. Sendiri antum enggak juga, kan menukil orang, tapi enggak boleh juga nukil ulama. Di mana pula kita enggak menukil? Cuman harus jujur, ini nukilan saya dari ulama. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmunya dan bincang-bincang kita mengenai sosok ini. Ini sekali lagi meneruskan perkataan dari Ustaz bahwa kita tidak boleh mengkultuskan para ulama, tapi ilmu yang benar yang kita ambil, karena ulama juga manusia, tidak terlepas dari salah dan dosa juga, bukan maksum seperti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sudah kita bahas mengenai sosok Syekh Albani rahimahullah ini bisa menjawab berbagai fitnah dan kekeliruan yang tersebar khususnya di masyarakat kita tentang beliau yang berhubungan dengan keilmuan di hadis Nabi SAW. Jazakallah khairan untuk waktu yang sudah sediakan. Kemudian afwan untuk semua salah kata kita bicara. Ustaz, insya Allah di pekan depan dengan waktu yang berbeda atau kesempatan yang lain kita akan bisa membahas lanjutan tema yang berbeda juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.